Martial God Space Bab 3, Toko Buku. Namun, perbedaan dari terakhir kali adalah roh terakhir Ye Xiwen memasuki ruang dan sepenuhnya merasakan kondisi fisik, tetapi sekarang saya dapat merasakan situasi tubuh luar pada saat yang bersamaan. Rasanya seperti penggunaan ganda, dan ada dua di antaranya yang rata-rata. Ye Xiwen tidak membuang waktu. Dia segera mengendalikan para dewa di ruang khusus dan mulai mengolah Ming Yu Gong. Informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya, dan realitas kultivasi juga hancur. Ye Xiwen sangat gembira. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tebakannya. Ye Xiwen berhenti dan keluar dari ruang misterius. Praktek berlatih Ming Yu Gong dikesampingkan. Sekarang masih ada hal yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu memilih ilmu bela diri terlebih dahulu. Jika seorang pejuang tidak mengetahui seni bela diri, itulah yang dianggap sebagai seorang pejuang. Apalagi saat bertarung dengan musuh, tidak akan ada ilmu bela diri sama sekali. Jika ada kekuatan internal dan tidak ada seni bela diri, itu hanya akan menjadi akhir dari penyalahgunaan. Langit sudah cerah, Ye Xiwen bersiap, pergi ke halaman orang tua untuk sarapan. Ini adalah kebiasaan keluarga Ye. Bahkan jika ketiga anak keluarga Ye sudah beranjak dewasa, tetapi jika mereka tidak di rumah, perlu makan 3 kali di rumah. Itu dimakan bersama. Ketika Ye Xiwen tiba, orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan telah tiba, dan mereka menunggunya. Aku bahkan tidak kembali untuk makan malam tadi malam. Kemana saja kamu? Ye Kongming bertanya. Ye Kongming adalah seorang pria parubaya dengan wajah serius. Sayang pergi berlatih. Ye Xiwen tentu saja tidak berani mengeluarkan benda-benda dari ruang misterius itu. Aku ingin menyampaikan kabar baik pada ayahku. Ye Kongming melontarkan pandangan aneh di matanya dan bertanya, kabar baik apa? Ya, katakanlah, adik, hal yang bagus. Adik kedua Ye Xiwen, Ye Ruxue bertanya dengan cepat, dia dilahirkan dengan wajah bayi, meskipun usianya lebih dari 20 tahun, tetapi juga 10 tahun. Sekitar 5 atau 6 tahun, terlihat lebih kecil dari Ye Xiwen. Ye Feng, kakak dari berita itu, menoleh dan menatap Ye Xiwen. Wajah Ye Feng mirip dengan Ye Kongming. Itu seperti Ye Kongming versi muda. Penampilan ganteng itu diiringi dengan kemeja putih. Kakak beradik ini berusia 3 tahun dan tumbuh bersama serta memiliki hubungan yang sangat baik. Meskipun ibu Ye Xiwen, Xia Chunsui, telah berusia lebih dari 40 tahun, namun dia telah dimanjakan selama bertahun-tahun, dan dia penuh dengan seni bela diri. Dia memiliki pekerjaan yang bagus di wajahnya. Sepertinya dia baru berusia awal 20-an. Dia hanya melihat sebuah keluarga, meskipun Ye Xiwen hanyalah anak angkat. Namun dalam hatinya, dia tidak berbeda dengan orang tuanya. Saya ingin belajar seni bela diri. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Ketika kamu belajar seni bela diri, apakah kamu sudah menembus keempat? Ye Kongming tertegun, lalu bereaksi dan berkata, dan menyapu Ye Xiwen, dan tiba-tiba menjadi jelas. Tidak buruk. Ye Kongming tidak berpikir ada apa-apa. Bagaimanapun, Ye Xiwen adalah kekuatan tahap akhir terbesar ketiga. Tidak mengherankan jika ia berhasil menembus ke posisi keempat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Xiwen berhasil menembus dari yang ketiga ke yang keempat di malam hari. Xia Chunsui juga tersenyum dan mengangguk, meskipun dia hanya menerobos dari lusa ke lusa, tapi dia sangat senang dengan setiap kemajuan Ye Xiwen. Keluarganya sangat bahagia, dan tidak berpikir ada apa-apa, karena Ye Feng atau Ye Ruxue berhasil menerobos lebih cepat dari Ye Xiwen. Terobosan Ye Xiwen saat ini adalah normal. Tunggu makan, bayi ingin pergi ke perpustakaan untuk memilih seni bela diri. Ye Xiwen berkata sambil tersenyum, sesuai dengan aturan Yuanzong, setelah menerobos ke 4 hari berikutnya, Anda dapat memasuki perpustakaan untuk memilih seni bela diri, tetapi hanya yang utama seni bela diri, kali ini pemilihan seni bela diri, gratis, dan hanya kali ini, jika Anda ingin belajar seni bela diri di masa depan, Anda harus mengubah poinnya. Poin ini dimiliki semua sekte, biasanya gunakan berbagai kredit atau harta surgawi untuk ditebus. Baiklah, ayo pergi, tapi kamu harus memilih seni bela diri ini. Sekarang kamu masih memainkan tahap dasar. Tidak mungkin memilih terlalu banyak seni bela diri, jadi untuk waktu yang lama, kamu akan menggunakan seni bela diri ini. Kata Ye Kongming, dari awal pembelajaran hingga pelatihan akhir hingga Dacheng,
rata-rata orang harus mengatakan kurang dari 10 tahun, meskipun itu hanya seni bela diri dasar, meskipun jenius, dibutuhkan 1 atau 2 tahun. Ye Kongming artinya keserakahan dan mengunyah itu tidak buruk. Sebuah latihan pencak silat tidak bisa dianggap remeh. Jika Anda belum berlatih hingga mencapai puncak, Anda hanya bisa belajar lebih banyak lagi. Itu longgar. Ye Siwen mengangguk dan berkata, sayang tahu. Ye Siwen tahu bahwa Ye Kongming adalah pepatah kuno yang mengatakan dia tahu kebenaran tentang korupsi. Dia juga mengetahui kebenaran tentang keserakahan dan mengunyah. Masih ada satu hal yang ingin dikatakan bayi itu. Tanya Ye Siwen. Katakan. Ye Kongming tersenyum di wajahnya, Ye Siwen menerobos, dan hatinya sangat bahagia. Lain kali, anak itu ingin memasuki Gunung Qingfeng dan berlatih di pegunungan, sesegera mungkin untuk mengkonsolidasikan alam saat ini, tetapi juga untuk mengasah seni bela diri. Ye Siwen berkata, pikir Ye Siwen, kekuatan internal dapat dipupuk di tempat yang tenang, tetapi seni bela diri, atau dalam pertarungan, Anda dapat memahami esensi dan membuat kemajuan pesat. Terlebih lagi, jika dia ingin berkultivasi di ruang misterius itu, maka dia tidak boleh membiarkan orang lain melihatnya. Iya, Ye Kongming mengangguk, meskipun beberapa merasa tidak nyaman, tetapi ketika Ye Feng dan Ye Ruxue berhasil menembus kelas berat keempat, mereka juga memasuki Gunung Qingfeng untuk berlatih. Saat itu, usianya jauh lebih kecil dari Ye Siwen. Setelah sarapan, langit benar-benar terang, dan perut Ye Siwen pergi ke perpustakaan Yuan-Yuan. Koleksi buku adalah salah satu tempat terpenting di Yuanzhong. Karena rahasia ini mewakili warisan Yuanzhong, Yuan-Yuan dapat ditentukan oleh Gunung Qingfeng selama ratusan tahun, semua mengandalkan cheat ini untuk memastikan warisan Yuanzhong. Masih pagi, ketika Ye Siwen tiba di perpustakaan, seperti di masa lalu, hanya ada satu lelaki tua di belakang perpustakaan, berbaring di kursi goyang, memandangi buku kuno yang menguning, bahkan dengan santai. Pendahulu Ye Siwen biasa datang ke perpustakaan di perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya berisi cheat, tetapi juga geografi beberapa negara di lantai pertama perpustakaan, rahasia keajaiban, dan berbagai buku. Selain itu, berisi konten yang tak terhitung jumlahnya dan tidak relevan terkait dengan budidaya. Pendahulu Ye Siwen sering datang ke sini untuk meminjam buku di bidang ini. Setelah bertahun-tahun, Ye Siwen juga merupakan buku yang komprehensif, dan banyak pejuang generasi tua diperkirakan mengetahui lebih sedikit daripada Ye Siwen, banyak. Selama Ye Siwen melewatinya, saya akan mengetahui situasi di dunia sesegera mungkin, dan saya tidak akan datang ke sini. Jadi sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Martial God Space Bab 4, Metode Seleksi. Lantai 2 ke atas berisi tentang pencak silat. Perpustakaan ini dibagi menjadi 5 lantai. Di lantai pertama, ada beberapa buku gratis. Di lantai 2 ada beberapa latihan utama. Lantai 3 adalah latihan tingkat menengah, dan lantai 4 adalah latihan lanjutan. Di lantai 5, ada beberapa latihan tingkat bawaan di dinasti Yuan. Selama bertahun-tahun, Ye Siwen tidak tahu nama pihak lain, tapi semua orang memanggilnya Mo Lao. Meskipun dia tidak tahu identitasnya, dia ingin menjadi pendahulu Yuanzhong, jadi setiap kali Ye Siwen bertemu dengannya, dia sangat hormat. Ye Xiaozi ada di sini. Buku apa yang ingin kamu lihat kali ini? Apakah sejarah atau geografi? Mo Lao meletakkan buku itu, penuh senyum dan berkata bahwa persepsi Ye Siwen masih sangat baik, tidak hanya rendah hati dan sopan, tetapi lebih penting. Ya, hanya sedikit orang yang mau menenangkan diri dan membaca beberapa buku tahun ini. Generasi muda sangat terburu nafsu. Mo Lao, aku akan membaca buku seni bela diri hari ini. Kata Ye Siwen. Uji, mata Mo berkilat tak bisa dijelaskan, apakah kamu berumur 4 tahun? Ya, hahaha. Tawa besar Mo Lao benar-benar menjadikan Ye Siwen sebagai seorang anak. Karena kamu di sini untuk memilih latihan, tetapi seni bela diri tidak boleh serakah, atau cocok untuk dirimu sendiri. Kata Mo Lao, meskipun setiap murid yang datang ke sini untuk mengambil cheat, dia akan mengatakan demikian, tetapi bagi Ye Siwen ini sangat serius. Banyak anak muda yang selalu ingin mempelajari hal ini di awal, ingin mempelajarinya, tidak bisa memperhatikan, bahkan ada yang menganggap dirinya berbakat. Mereka bisa mempelajari semuanya. Hasil akhirnya hanya harimau itu bukan anjing tandingan,
hanya belajar bulu saja, jadi tidak sama dengan mereka yang hanya ahli bela diri. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa anak itu harus mengingatnya. Ye Xiwen sangat terkesan dengan kata-kata Mo Lao, dan dia sangat berterima kasih. Siwu seperti membaca, tidak mungkin untuk melangkah ke langit. Saat membaca buku, Ye Xiwen juga terus membaca satu buku setelah membacanya, dan kemudian dia akan mulai membaca buku lain. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk membaca banyak buku dalam jangka waktu tertentu. Tapi Ye Xiwen jauh lebih transparan dibandingkan mereka yang belajar pada waktu yang sama. Yah, tidak banyak yang ingin kukatakan pada orang tua itu. Pergi dan lihat sendiri. Mo Lao melambaikan tangannya, berbaring di kursi goyang, dan melihat buku itu lagi. Ye Xiwen masuk ke perpustakaan dan berpikir bahwa ini selalu tidak terduga. Tentu saja ini identitasnya. Apa tempat penting bagi perpustakaan 1 yuan? Bagaimana mungkin mengirim orang tua yang jahat untuk menjaga, bahkan seorang penjaga? Tak satu pun dari mereka, tapi sebelum Ye Xiwen sangat ingin mengetahui situasi di dunia ini, setiap kali dia terburu-buru, jadi dia tidak pergi untuk melihat apakah ada upaya di tubuh ini, tapi sekarang masih yang lama, penampilan pria. Tapi bagaimana bisa orang tua biasa diutus untuk menjaga perpustakaan, dan tidak ada penjaga lain, menandakan bahwa manajemen puncak sangat percaya, jadi hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan Mo Lao sungguh tak terduga. Tidak bisa melihat sejauh mana. Dan statusnya yang tinggi juga bisa dibayangkan, tetapi saya tidak tahu mengapa statusnya yang tinggi itu bersedia mempertahankan perpustakaan tersebut. Meskipun toko buku juga merupakan tempat yang sangat penting di dinasti Yuan, kekuatan nyatanya tidak besar. Namun, Ye Xiwen tidak memikirkannya. Bagaimanapun, itu bukanlah musuh. Sebaliknya, Mo Lao sangat menyayanginya. Ada cukup banyak buku di perpustakaan Yuanzong, tetapi dibagi ke dalam kategori berbeda. Yang paling sedikit bersifat dasar dan bawaan. Seni bela diri tingkat. Bawaan sulit untuk dikumpulkan, tetapi seni bela diri dasar tidak diperlukan, metode tinju. Metode kaki hanyalah beberapa di antaranya. Bagaimanapun, ini hanya berdasarkan pada dasar-dasarnya. Di masa depan, musuh sebenarnya, kemungkinan menggunakan seni bela diri dasar juga kecil, dan tidak terlalu banyak untuk dilawan. Dasar ilmu silat, menguasai beberapa hampir sama, tidak lebih dari apa itu cara dasar pedang, cara dasar tinju dan sejenisnya. Oleh karena itu, Ye Xiwen masih melihat seni bela diri utama. Yang paling mengesankan tidak diragukan lagi adalah tangan yang terburu-buru. Sebelum dia melihat tangan cerdas kakak laki-lakinya Ye Feng, dia meninggalkan kesan mendalam padanya. Kecepatannya cepat, sangat cepat, dan tenaganya sangat besar, namun meskipun itu yang utama, namun latihannya bagus, tenaganya cukup lemah, dan tangan yang terburu-buru bisa mencapai titik ekstrim, dan setiap tembakan bisa menyebabkan 9 guntur, yaitu guntur 9 berdering. Ye Xiwen tidak tinggal di lantai pertama tetapi langsung menuju lantai 2. Saya melihat film telanjang di tangga antara lantai 2 dan lantai 1. Ye Xiwen memakainya di masa lalu dan hanya merasakan perlawanan yang menghalangi Ye Xiwen. Naik, tapi Ye Xiwen masih berjalan sangat lancar. Ye Xiwen tahu bahwa film semacam ini adalah untuk mencegah para murid yang tidak cukup kuat untuk muncul. Meskipun ia tidak sulit untuk muncul, ia tahu bahwa film ini dibuat dengan cerdik, dan kekuatan lusa lebih dari sekadar mulus. Tak terkendali, tanpa kekuatan lusa, tidak akan bangkit. Ye Xiwen sangat tertarik dengan tangan Ben Lei, jadi dia segera menemukan tangan Ben Lei, dan melihat ke atas. Tangan terbesar dan fitur terbesarnya adalah tidak patah. Ye Xiwen telah memilih, dan membuka rahasia pasukan, dan isi seluruh artikel telah terbawa. Cheat di dalamnya tidak bisa dikeluarkan, tapi bisa disalin, tapi Ye Xiwen tidak membawa pena dan kertas, dan kembali. Hal ini juga diperbolehkan. Pokoknya kalau kamu copy cheat-nya dan bawa kembali, kamu harus membakupnya. Begitu banyak orang memilih untuk kembali ke sini dan kembali lagi. Setengah jam kemudian, setelah Ye Xiwen membuat cadangan cheat-nya, dia meletakkan rahasia tangan Ben Lei dan tidak terus menontonnya. Sebaliknya, dia langsung menuju ke bawah gedung, kecuali perpustakaan. Mo Lao masih melihat buku kuno itu dengan santai. Ketika Ye Xiwen keluar, dia tersenyum dan berkata, apakah itu dipilih? Ye Xiwen mengangguk dan berkata, ya, anak itu memilih Ben Lei Hen. Tangan Ben Lei.
cheat ini bagus. Mo Lao berkata, cheat ini juga bagus, tapi ini adalah cheat hukum, kamu juga perlu mencari kesempatan untuk memilih cheat senjata, jika tidak dengan orang-orang berkelahi, berapa kerugiannya? Petik 2. Dengan baik, Ye Siwen mengangguk. Jika Anda ingin berspesialisasi dalam metode telapak tangan atau tinju lainnya, Anda setidaknya harus berlatih tangan Ben Lei hingga ring ke-6. Ini akan menjadi seni bela diri yang beragam, tidak sebagus satu, dan lebih baik untuk serakah dan mengunyah. Aku merindukanmu. Terima kasih atas saran Anda, kata Ye Siwen. Anak itu akan pensiun dulu. Pergi. Mo Lao memandang Ye Siwen dan berkata, lalu dia terus melihat buku-buku kuno yang sudah menguning, tergeletak di kursi goyang, masih tetap santai seperti biasanya. Ye Siwen tahu bahwa dia selalu melakukan ini, dan dia tidak keberatan. Dia berbalik dan kembali ke halaman rumahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Martial God Space Bab 5, 9 Cincin Ben Lei. Di antara halaman, Ye Siwen mengeluarkan semua barang miliknya dan 10 keping Lingxi. Ini adalah rumah Ye Siwen, dan kemudian menyerap aura di Lingxi, berubah menjadi menyebalkan, dan kemudian menenangkan, ruang khusus itu. Sekali lagi, Ye Siwen terus mengembun, dan seperti yang dipikirkan Ye Siwen, dia pergi ke ruang itu dalam satu gerakan. Ye Siwen tidak membuang waktu. Dia segera mengendalikan para dewa di ruang khusus dan mulai menyimpulkan esensi dari tangan yang bergemuruh. Tiba-tiba informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak saya. Ye Siwen tiba-tiba merasa gembira. Sepertinya tidak ada yang salah dengan tebakannya. Tidak hanya kekuatan internal yang dapat dipraktikkan, bahkan seni bela diri pun tidak terkecuali. Mendekonstruksi esensi tangan Ben Lei, memainkannya berulang kali, seperti aliran air, mengirim dan menerima. Ye Siwen mulai berlatih tangan guntur. Tangan guntur memiliki kuat dan kuat, kilat, guntur, hantu, kapak, angin datar dan guntur 4 pukulan, meskipun triknya tidak banyak, tetapi mudah untuk dipelajari, sulit untuk berlatih secara ekstrim. Booming, Ye Siwen mengambil telapak tangan dan menembaknya, dan segera dia berjalan melewati seluruh tangan yang bergemuruh itu. Ye Siwen memukul tangan guntur berulang kali, dan tiba-tiba menemukan bahwa sentimen dari tangan yang bergegas itu benar-benar mengalir ke hati. Jika kecepatan sentimen sebelumnya adalah kecepatan aliran, maka kecepatan sentimen Ye Siwen pastinya adalah sungai kuning sungai Yangtze, bergegas. Ledakan, ledakan, ledakan. Saya tidak tahu berapa lama, dan setiap kali Ye Siwen membantu, janji samar itu mengeluarkan beberapa suara menggelegar. Ini jelas merupakan visi yang akan muncul ketika tangan tertentu mencapai level tertentu. Sangat populer, Han Wengsuan menghela nafas pelan, dan gerakan yang benar terungkap oleh kilat, mengeluarkan beberapa desahan dan telapak tangan di papan batu biru yang keras. Lempengan batu biru itu tiba-tiba pecah, dan bahkan lebih dari setengahnya langsung menjadi bubuk. Ye Siwen memandangi tangannya sendiri dan mengatakan sesuatu yang luar biasa, saya tidak menyangka menjadi bagian kecil dari esensi tangan yang hancur itu. Saya sebenarnya bisa membuat 2 cincin dan terus mendorongnya ke bawah. Mungkin saya benar-benar bisa memainkannya dalam sebulan. Sulit untuk mengucapkan 9 suara. Perlu Anda ketahui bahwa rangkaian tangan Ben Lei ini mudah dipelajari dan sulit dikuasai, namun dalam waktu yang singkat, dengan mengandalkan pemahaman akan ruang khusus, ia justru berhasil menembus secara berturut-turut, dan berhasil menembus level 4 cincin. Ben Lei mudah dipelajari dan sulit dikuasai. Secara umum, ini adalah seorang veteran yang telah berlatih lebih dari 1 tahun. Adapun mengatakan bahwa dia ingin memainkan 9 cincin, banyak orang tidak dapat mencapainya seumur hidup. Tubuh Ye Siwen muncul dengan suara yang tajam, dan sedikit kotoran hitam di tubuh Ye Siwen, dengan keringat, keluar dari tubuh sedikit demi sedikit, tubuhnya lebih murni. Ye Siwen menemukan bahwa ketika Ben Rais menembus 2 cincin, kekuatannya sebenarnya meningkat. Ye Siwen sangat gembira, ditinju, dan udaranya dipukuli. Kekuatannya benar-benar pecah dari yang semula 570 kg menjadi 630 kg dalam satu gerakan, dan meningkat penuh menjadi 60 kg. Saya tidak menyangka ini akan berjalan untuk 9 tangan, dan ada begitu banyak perbedaan di antara setiap ring. Lusa keempat adalah das pertama. Setelah mencapai hari keempat lusa, kekuatannya mencapai 500 kg,
yang merupakan kekuatan harimau, dan sangat dahsyat. Dan ketika lusa 5 hari, kekuatannya melonjak, mencapai 1000 pound. Kekuatan 2 harimau. Saya tidak menyangka setelah putaran kedua, tenaganya bisa meningkat sebanyak itu. Rata-rata orang tidak memiliki pengaruh yang besar dalam budidaya, karena mereka semua menembus lapisan demi lapisan, tetapi Ye Xiwen berbeda. Dia menerobos dalam semalam, jadi kekuatan ini sangat jelas terlihat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Booming, langit sedikit cerah, matahari terbit-terbit, dan Ye Xiwen berada di halaman kecil di mana Ye Xiwen tidak mengetahui kelelahan dan terus-menerus berlatih tangan guntur yang berlari. Dia sudah berlatih lari sepanjang malam. Telapak tangan Ye Xiwen penuh dengan belenggu, dan alirannya lancar dan tanpa hambatan. Karena latihan luar angkasa khusus, Ye Xiwen mengolah telapak tangan, seolah mengalir, sepertinya sangat familiar. Ye Xiwen dengan cermat bergegas berulang kali, dan seluruh halaman seperti suara gemuruh. Pukulan guntur yang deras lainnya, Ye Xiwen basah kuyup, hangat, dan seluruh tubuh mengeluarkan uap. Ini hampir seperti awan. Setiap kali Ye Xiwen memukul tangan guntur, tubuh yang marah itu hilang ke seluruh tubuh. Qi dan darah Ye Xiwen bahkan lebih kuat, dan kekuatannya akan ditingkatkan. Pada awalnya, efeknya sangat jelas. Hampir setiap kasus Ye Xiwen memukul tangan guntur, kekuatan tubuh akan meningkat 1 pound, dan kemudian efeknya menjadi lebih lemah, tetapi setiap kali dia memukul tangan guntur 10 kali, dia hampir meningkatkan kekuatan 1 pound. 3 hari kemudian, kekuatan Ye Xiwen meningkat 240 pound, mencapai 780 pound. Petir listrik. Ye Xiwen menjerit, dan benar-benar menembakkan 4 badai petir, yaitu, 3 hari kemudian, dia benar-benar berlatih 2 lagi. Badai petir besar tidak berbeda dengan badai petir yang terjadi di ruang khusus. 1, 2, 3 suara, 4 suara. Ye Xiwen dengan mudah memainkan deringan keempat, penghalang yang awalnya menghalangi kemajuannya, seolah-olah itu tidak ada dalam sekejap. Secara umum, meskipun latihan dilakukan 1 kali, sulit untuk mendapatkan sedikit wawasan. Namun, ketika saya sedang berlatih tangan yang bergemuruh di luar angkasa, banyak sentimen dan informasi mengalir ke dalam pikiran saya, yang 100 kali lebih cepat daripada deduksi sebenarnya. Namun ada juga kekurangannya, yaitu konsumsi lingxi terlalu cepat, level tangan petir akan dipupuk hingga ring keempat, dan 10 keping batu yang mudah dihancurkan akan dikonsumsi. Tentu saja efeknya juga sangat bagus, Ye Xiwen tidak akan pernah menyerah. Sekarang Ye Xiwen sangat membutuhkan lingxi, tetapi sekarang lingxi-nya telah habis dikonsumsi, meskipun Ye Kongming seharusnya memiliki banyak lingxi. Bagaimanapun, lingxi adalah mata uang keras di dunia nyata, tidak hanya untuk budidaya, tetapi juga untuk budidaya. Dapat digunakan sebagai mata uang. Namun, tidak ada cara untuk menjelaskannya kepada Ye Kongming. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk mengkonsumsi batu spiritual ini dalam waktu singkat. Saat ini, Zhang Yicheng harus berhenti, karena 10 keping batu bawah yang dia gunakan untuk mengurangi esensi tangan Ben Lei telah habis seluruhnya, dan lingxi tanpa aura apapun berubah menjadi tumpukan bubuk putih. Segera, Ye Xiwen membuat keputusan untuk mengasah di pegunungan di belakang Gunung Qingfeng. 1 yuan terletak di Gunung Qingfeng. Ada beberapa monster ganas di gunung. Semua monster ini adalah monster dengan kekuatan iblis. Dan yang paling penting, jika dia ingin mempromosikan esensi dari semua jenis seni bela diri, dia juga perlu berburu monster untuk ditukar dengan Spark. Ruang khusus dalam pikirannya terlalu mahal untuk dikonsumsi.